ya Allah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi taghsha man lahul husnu tajamma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad al-Tahra wa alihi wa sahaba ma sanasha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah idina li ziyaraka sidina. نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kami ucapkan kepada Habib Muhammad Syahab yang jauh-jauh datang ke tempat kita daripada ibu kota Jakarta. Kita doakan bersama semoga Habib dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimenangkan perjuangan dakwahnya, diistiqomahkan selalu dalam ketaatannya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengambil intisari daripada peringatan Maulidur Rasul kita malam ini. Jadi mohon Bapak Ibu yang bawa anak, tolong anaknya dijaga dulu supaya tidak ribut dan tidak berkeliaran. Yang bawa buku, buka bukunya, tulis bila perlu nasihat yang akan disampaikan oleh Habibana. Itu saja barangkali. Mari sama-sama kita simak dengan sebaik-baiknya mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Fa'alaihi fayatafaddal mashkura. Kepada Habib kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila saratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan guru, para asatidah, para kiai, para habaib. Ada Al-Habib Syauqi bin Yahya, ada pimpinan Hadra Majlis Al-Anwar Al-Habib Hashim, dan para habaib lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Ada Al-Habib Ahmad
Al-Kaf, Habib Ahmad Assegaf, Habib Agil Kutban, Habib siapa lagi? Ya, Hussein Al-Idrus. Saya Muhammad Syahab nyebutin sendiri. Para habaib, para kiai, para asatidah, para orang tua, para sesepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para umara kita yang hadir, ada DPRD Bapak Irwansah, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya. Ada yang sudah calon, ada yang baru calon, yaitu Bang Haji Miftahul Huda. Mana orangnya? Oh ini Bang Huda ini, Masya Allah, saya ini 4 tahun di Batam, yang jemput, yang ngantar saya ke semua masjid tempat saya ngajar ini Bang Huda. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, masuk surga sama mobil-mobilnya. Ya. Dan semua hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir pada majlis yang mulia ini bersama habaib-habaib kita, para kiai, para guru agama, para umara, kita kumpul. Mudah-mudahan kumpul kita pun di tempat yang mulia ini Allah pun panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan ya Allah tebalkan kantongnya. Didoain masuk surga, amin. Panjang umur, amin. Tebal kantongnya, amin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin sedikit menyampaikan, menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat kita ini banyak. Tidak ada satu manusia yang bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kau jadikan aku ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kalian menyembah, tempat kalian meminta, tempat kalian bersandar, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Washkuru, maka bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya yang hadir, yang jawab saya doain duitnya banyak. Yang nggak jawab juga insya Allah duitnya banyak. Cuman bedanya yang nggak jawab, yang mulai kriep-kriep, yang mulai ngantuk, insya Allah duitnya banyak tapi duit orang. Saya mau tanya, nikmat Allah banyak apa sedikit? Belum semua jawab. Nikmat Allah banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Kalau kita tahu nikmat Allah itu banyak, washkuru, maka bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang hebat, yang kita tahu ada nikmat Islam,
ada nikmat iman, ada nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita tahu, makanya ulama kita ini bikin maulid. Apa hubungannya dengan nikmat? Apa hubungannya dengan Rasul? Apa hubungannya dengan perayaan maulid? Maka kenapa ulama-ulama kita bikin maulid Nabi? Kenapa syiar dengan maulid baginda Nabi besar Muhammad? Maka dikatakan orang yang mengatakan, oh nikmat Islam itu besar, nikmat iman itu besar, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Ternyata ada yang lebih besar daripada itu semua. Ada yang lebih agung daripada itu semua. Dari nikmat yang besar ini, dari nikmat yang paling agung ini, kita tahu nikmat Islam. Dari nikmat yang paling hebat ini, kita tahu nikmat iman. Dari nikmat yang paling hebat, yang paling mulia ini, kita tahu bagaimana nikmat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas nikmat apa yang paling agung? Nikmat apa yang paling mulia? Nikmat apa yang paling hebat? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan buat kita, hadiahkan buat kita, berikan buat kita junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ali. Makanya ulama kita kumpul. Kenapa? Bikin maulid, bacakan maulid. Bayangkan anak-anak milenial kita, ya, saya bingung, Bu, Pak, ya, Pak, ya, mendingan, Bu, orang Korea lewat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau bilang nggak ada yang bisa saya katain, ya cuma satu orang yang kenal. Saya bilang Bang Huda misalnya, Bang Huda, ente orang yang beruntung misalnya. Kira-kira beruntung nggak dia? Beruntung. Kok nggak ada yang jawab? Beruntung. Saya bilang Bang Huda, ente orang yang beruntung. Beruntung atau tidak? Beruntung. Beruntung atau tidak? Beruntung. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Yang bilang saya yang kotor, yang banyak maksiat, yang jahil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ulaika humul muflihun. Mereka ini tergolong orang yang muflih. Mereka ini tergolong orang yang beruntung. Siapa mereka orang yang teruntung? Kalau saya bilang seseorang beruntung, belum tentu beruntung, karena saya tidak bisa menjamin orang yang beruntung. Saya tanya sama yang hadir semuanya, kalau Allah bilang mereka, statement Allah di dalam Al-Quran, perkataan Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan kalian orang beruntung, kira-kira orang itu pasti beruntung atau tidak? Allah yang bilang, hei kalian ini orang yang beruntung, kira-kira mereka pasti beruntung atau tidak? Pasti beruntung atau tidak? Nah, siapa saja orang yang beruntung? Coba minjem bikin itu. Paling bawah, ya. Paling bawah tadi. Tes. Ini sengaja. Tes. Apa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ulaika humul, mereka ini akan menjadi orang yang beruntung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
katakan mereka orang yang beruntung, kira-kira mereka pasti beruntung atau tidak? Mereka pasti beruntung atau tidak? Ini dalil menjawab ustadz-ustadz yang ya apa namanya, kan sekarang orang banyak belajar sama Syekh Google ya, Syekh Google, Ustadz Google, Al-Imam YouTube. Kiai-kiai kita sudah bagus, ulama kita sudah bagus mengenalkan Nabi dengan maulid. Ada Al-Imam YouTube bilang gak bagus, nurut. Jadi sebenarnya yang bagus yang dengerin atau Imam YouTube-nya? Makanya di dalam Al-Quran, siapa sih mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang beruntung? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul." Itu yang terakhir yang saya sampaikan. Ulaika humul, mereka orang yang beruntung. Nah, siapa? Yang pertama, falladzina amanu bihi. Yang pertama, orang yang beriman bihi. Di dalam ayat, ayatnya ayat tafsiriyah. Yaitu lin nabi. Bihinya lin nabi. Jadi falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman sama Nabi, orang yang cinta sama Nabi, orang yang yakin sama Nabi, orang yang begitu senang dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, yang tidak berubah cintanya kepada Rasul. Ini ada ayat yang akan saya bacakan. Ayat ini sering dibaca, semua maulid, orang-orang maulid baca ini. Tapi saya pengen ceritakan dulu asbabun nuzul ini ayat. Bu, yang ngantuk saya doain berangkat haji. Bagus gak doanya? Yang ngantuk saya doain berangkat haji. Yang gak ngantuk berangkat haji. Yang ngantuk berangkat haji, yang gak ngantuk berangkat. Cuman bedanya yang ngantuk sampai Hang Nadim. Ya lumayan lah, sudah ngantuk bawa-bawa tas ya. Sahabat Nabi lagi kumpul. Ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi kumpul, ada satu sahabat tunjuk tangan di depan Nabi. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasul, nahnu lanuhib Rabbana. Wahai Nabi, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, sahabat bilang, wahai Rasul, kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira omongan sahabat ini salah atau betul? Betul. Ini nggak ada orang, masih hidup gak nih? Sahabat Nabi bilang, ini nyambung nih. Sahabat lagi kumpul sama Nabi, satu orang tunjuk tangan. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasul, nahnu lanuhib Rabbana. Wahai Nabi, lanya nyambung ke fi'lul mudhari, artinya taukid. Wahai Nabi, kami ini pasti dan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya sama antum semuanya, antum cinta gak sama Allah? Cinta gak sama Allah? Omongan sahabat, apalagi apa kata sahabat? Wahai Rasul, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira omongan Rasul ini salah atau betul? Betul. Saya pulang ya. Masa nggak nyambung? Saya bilang sama antum semuanya, ibu-ibu yang pulang duluan saya doain suaminya kawin lagi. Saya
udah nunggu lama baru ceramah ini pulang duluan. Saya baca Al-Fatihah nih. Fatihah di Maulid gobol. Ayo berani pulang Fatihah. Tutup jam berapa ini? Subuh. Ini aja bayarannya nggak jelas gitu. Nah, ada DPRD. Terusin. Sahabat bilang, Bu, Pak, saya pakai suara pelan-pelan biar ngerti nih. Sahabat bilang, wahai Rasul, kami cinta kepada Allah. Omongan sahabat ini salah atau betul? Salah atau betul? Tapi Nabi diem. Nabi nggak jawab. Bukan berarti omongan sahabat itu salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata-kata kecuali wahyu dari Allah. Sahabat ini benar statement yang mengatakan, wahai Nabi, kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi diam. Yang jawab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjawab omongan sahabat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat yang sering kita dengar, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, katakan sama siapapun yang mengatakan bahwa dia cinta kepada aku. Siapapun mereka yang mengatakan cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Gak ada jalannya, gak ada gemboknya, tidak ada pintunya kecuali harus fattabi'uni, lewat baginda Nabi besar Muhammad. Harus kata Al-Imam Al-Junaid alaihi rahmatullah. Apa Imam Al-Junaid bilang? La usul ilallah. Mau ente nasabnya siapapun, mau darahnya biru, darahnya merah, darahnya pelangi lagi, mau jabatannya apapun. Apa kata Imam Al-Junaid? La usul ilallah illa bimutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Gak akan pernah bisa sampai orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jembatannya, jalannya, pintunya, kuncinya baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya semuanya, orang-orang yang bilang langsung kepada Allah, langsung kepada Allah. Saya tanya, jujur ya. Sebab orang, kata Nabi, kalau nggak jujur minimal itu dibangkitkan mukanya rada-rada angus. Yang ketawa nih, kalau ketemu di akhirat ibu-ibu rada-rada angus. Waktu acara di mana nih? Di akhirat. Marina, nggak jujur. Saya mau tanya semuanya, kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Malam ini banyak pahala. Malam ini banyak pahala. Saya tanya lagi, banyak dosa atau banyak pahala? Dosa atau pahala? Coba ibu-ibu diam, kita jawab yang laki-laki dulu. Ini muka dosa semua. Pak, banyak dosa atau pahala? Jangan berubah ya. Bu, banyak dosa atau pahala? Jangan berubah ya. Jelas di dalam Al-Quran, jelas di dalam hadis Nabi, orang yang banyak dosa masuk. Kok lambat jawabnya? Kan jelas ya.
Di dalam Al-Quran, hadis Nabi, perkataan ulama, semua sama ittifaq. Orang yang banyak dosa masuk. Tadi kan ngakunya banyak dosa bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi kalau mati kira-kira neraka atau surga? Hah? Ini orang Marina doang nih, banyak dosa, mati masuk surga. Hebat orang ini. Ya. Jadi saya ulang lagi, kira-kira berubah nggak nih? Banyak dosa atau banyak pahala? Oh, pahala. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, yang bilang Sayyidina Umar bukan saya. Jangan marah sama saya, bayaran saya jangan dikurangi. Kata Sayyidina Umar, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala mati masuk neraka. Siapa tadi yang bilang banyak pahala? Pede banget. Saya mau tes yang ngaku banyak pahala, jawab jujur semuanya. Ya, banyakan mana? Kompak semuanya. Baca Quran atau baca WA? Ini aja udah jelas. Hah? Banyakan mana? Baca Quran atau baca status? Terus masuk surga. Nah inilah, apa sih hubungannya dengan maulid Nabi? Ayat saya bacakan. Ini masih yang pertama ya. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama 1 jam, yang kedua 2 jam, yang ketiga 3 jam, yang keempat 4 jam. Sanggup? Bohong. Allah Subhanahu wa taala katakan walau annahum idzalamu anfusahum. Makanya ungkapan rasa tasyakkur, mau apa saja orang itu bikin maulid Nabi. Betul? Ungkapan rasa syukur, berterima kasih yang tiada terhingga. Allah berikan kita Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Ayat walau annahum idzalamu anfusahum. Apa hubungan pertanyaan saya banyak dosa dengan maulid ini? Assalamualaikum. Masih sadar? Saya rada-rada. Ini saya dari pagi belum istirahat, ngoceh aja ngamen sampai sekarang. Datang semua bayarannya nggak jelas. Pahala ya, ikhlas. Walau annahum idzalamu anfusahum. Yang bilang manusia meninggal banyak dosa itu siapa? Allah. Mana ayatnya? Walau annahum idzalamu anfusahum. Nanti manusia itu berbondong-bondong meninggal dunia bawa Tadi kan tanya tadi, dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Dosa. Kita ini banyak saya banyak dosa, antum apalagi? Ini yang bilang Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau annahum idzalamu anfusahum. Nanti manusia itu berbondong-bondong bawa dosa. Nah, yang saya mau tanyakan nih, biar fokus nih. Kita meninggal dunia bawa meninggal dunia bawa cari siapa? Nabi atau Allah? Biar paham. Kita meninggal dunia bawa dosa, cari Allah atau cari Nabi? Allah atau Nabi? Siapa yang bilang cari Nabi? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau annahum idzalamu anfusahum. Nanti manusia itu, ini Fatihah saya belum dicabut nih. Yang pulang duluan masih Fatihah ini. Hah? Itu kalau perempuan pulang duluan kita baca Fatihah, suaminya kawin lagi.
Kalau laki-laki pulang duluan kita fatihain supaya Nampaknya pakai tempas deh, kesian. enak banget. Ya. Ama. Memuji Nabi Anda, berarti Anda lebih cinta kepada Nabi daripada Allah. Nah, ini orang yang bilang begini, biasanya otaknya cuma satu on. Dijawab oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa beliau mengatakan? Ammal hubbu fillah. Adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asyraful maqamat wa adfa'uha. Adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah derajat yang paling tinggi. Tidak bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah, tapi nggak bisa tembus cinta kepada Allah kecuali lewat kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk. Nanti orang berbondong-bondong datang kita meninggal dunia, bawa apa? Bawa dosa-dosa kita, bawa kelakuan kita yang tidak baik, bawa kemaksiatan kita. Ja'uka, datang kepada Rasul supaya apa? Fastaghfirullah. Jadi kalau dikatakan kita kena ke Allah saja, salah. Gak bisa tembus kepada Allah. Allah terlalu mulia untuk ditembus kecuali lewat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ulama ingetin kita bersyukur. Fastaghfirullah. Itu manusia berbondong-bondong datang sama Nabi supaya apa? Wahai Rasul, tolong doakan kami kepada Allah. Ini ayat gak bisa dirubah. Ayat yang jelas, qat'an hukumnya sudah mentok. Ya. Ketika manusia itu berkata, wahai Nabi, tolong doakan kami kepada Allah agar kami mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pelit, fastaghfara lahumur rasul. Nabi enggak pilih dia orang Arab, orang Indonesia, orang apa tadi? Marina. Ya kan bukan hadis, salah enggak apa-apa. Orang Marina, Nabi enggak pilih kasih. Wastaghfara lahumur rasul, maka Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Maka apa ayat selanjutnya? Lawajadullaha tawwabar rahima. Saat itu juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Makanya yang pertama, apa kata Allah? Falladzina amanu bihi, yang beriman, yang cinta Nabi, yang sayang Nabi, yang senang dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Sayyidina Jabir lagi jalan sama Nabi di bawah bulan purnama. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Waktu Sayyidina Jabir jalan sama Rasul di bawah bulan purnama, Pak Irwan, sah semuanya. Jalan di bawah bulan purnama, Sayyidina Jabir pandangin wajah Nabi. Bu, Sayyidina Jabir pandangin wajah Nabi, pandangin bulan, pandangin wajah Nabi, pandangin. Kurang puas, dipandang lagi wajah Nabi, dipandangin. Apa kata Sayyidina Jabir? Aku tidak pernah memandang wajah yang begitu indah, lebih indah daripada bulan purnama, kecuali wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ibu bawa suaminya jalan-jalan di bawah bulan purnama. Ya.
Ibu lihat wajah suami ibu, liatin bulan. Liatin suami ibu, liatin bulan. Ibu kurang puas, liatin lagi. Lihat bulan. Kira-kira enak atau enak? Nggak boleh gitu ibu. Makanya kata Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa kata beliau? Ma'ana gamarun mabada ghabat wala badagib, ma'ana alladhi hina nad'i bihi sari'an yujib. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa beliau katakan? Ma'ana gamarun, kami ini punya bulan. Bulan purnama berbeda dengan bulan yang ada di dunia. Mabada ghabat wala badagib, tidak pernah tenggelam dan tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah. Cahayanya tidak pernah redup dan tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ma'ana alladhi hina nad'i bihi sari'an yujib. Bulan purnama ini apabila kami sebutkan di tengah-tengah doa dan hajat kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksud bulan ini? Kata Al-Habib Ali, maka beliau mengatakan ma'ana Muhammadun, ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib wa dhukhrana lin nawaibi wal wasli wat tabib. Oh, ternyata kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bulan yang mulia ini adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi yang pertama, syarat pertama, orang mendapat keberuntungan dari Allah, jaminan beruntung dari Allah, mereka beriman, percaya, cinta, yakin kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nyambung ya? Nyambung? Fokus. Yang kedua, wa'azzaruhu. Nih, ini penting. Saya mau tanya, orang bikin maulid Nabi, orang mengagungkan Nabi. Kita mengagungkan nih, bukan mengkultuskan, mengagungkan. Understand? Nenek-nenek paham, understand? Saya mau tanya, orang mengagungkan Nabi, perintah Allah, perintah ustadz, perintah kiai, atau perintah Nabi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayat wa'azzaruhu artinya mengagungkan. Wa'azzaruhu mau tafsir dari akhirat lagi, artinya mengagungkan. Jadi orang mengagungkan Nabi, syarat untuk beruntung itu perintah siapa? Perintah Nabi atau perintah Allah? Perintah Nabi atau perintah Allah? Dari mana dalilnya? Wa'azzaruhu. Jadi syarat statement dari Allah, pengen jadi orang yang beruntung, mengagungkan Nabi. Jadi kalau cuma pengakuan, oh saya cinta sama Nabi, saya yakin sama Allah, tapi tidak mau mengagungkan Nabi, belum menjadi orang yang beruntung. Kalau menganggap Nabi seperti manusia biasa, belum menjadi orang yang beruntung. Perintah mengagungkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Jadi mengagungkan Rasul, memuliakan Nabi. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, pengarang kitab daripada Bughyatul Mustarsyidin. Apa kata beliau? La ma'rifah lil insani bi rabbih illa bi ma'rifatin nabi. Manusia siapapun mereka, tadinya kita ini nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ibu bapak cara ngucapin la ilaha
kita nggak tahu cara menyebut la ilaha. Kakek-kakek kita nggak tahu cara nyebutin la ilaha illallah. Kecuali apa? Kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, illa bima'rifatin nabiyyi. Kecuali kita duduk kita kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak akan kenal sama Nabi wala ma'rifa binabihi illa bima'rifati salafi. Kita nggak akan kenal sama Rasul, tidak akan tahu sama Nabi kecuali duduk seperti ini, kumpul seperti ini, bacakan sejarah Nabi, duduk sama ulama-ulama kita, duduk sama salaf kita, majlis-majlis seperti ini, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Majlis tersebut mengagungkan, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sekarang Bu, orang Allah bilang orang beruntung mengagungkan Nabi. Sekarang contoh, kita disuruh atau tidak sama Allah baca Quran? Disuruh atau tidak baca Quran? Kita sama Allah disuruh atau tidak baca Quran? Disuruh. Pertanyaannya, ditentukan gak harinya? Boleh orang mau malam Jumatan, mau hari Kamis baca Quran, mau hari Rebu baca Quran, mau hari Senin baca Quran. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalimat Allah mengatakan mengagungkan. Orang yang beruntung ya mengagungkan Nabi. Dikasih tahu gak caranya? Ulang yuk. Saya ulangi lagi biar paham. Allah suruh gak baca Quran? Ditentukan gak harinya? Allah suruh gak mengagungkan Nabi? Ditentukan gak caranya? Mau caranya ada di zaman Nabi atau tidak ada, gak masalah. Intinya mengagungkan Nabi dan tidak keluar daripada syariat. Makanya ulama bikin maulid ini nggak sembarangan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafiz sampai dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berubah keyakinan kita dengan salaf kita, keyakinan kita dengan kemuliaan salaf kita yang mengajarkan maulid Rasul sallallahu alaihi. Satu lagi ayat, masih boleh? Masih lama duduk udah ke kanan, ke kiri, dipas. Ibu-ibu ini curang. Ibu-ibu saya ceramah, ibu-ibu ngunyah. Ini murid zaman sekarang. Murid zaman dulu itu, kalau kita baca kitab itu bagaimana gurunya. Murid zaman sekarang, guru bagaimana muridnya. Lip stop kita. Diatur kita mau murid sekarang nih. Malamnya saya yang mau ngatur. Selesai jam 4. Saya duduklah di sini, saya pulang. Itu ketawa Masya Allah. Bu, jadi mengagungkan. Ada ayat sedikit tambah. Ini ayat bukan cuma buat orang haji atau umroh. Apa ayat Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya ulangi. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan mengagungkan. Intinya mengagungkan. Ayat Allah mengagungkan apa? Mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Ada ayat yang lain mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah
Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, merupakan ketakwaan. Assalamualaikum. Nih mau jawab. Yang enggak jawab ya niat sendirilah. Syiar Islam yang terbesar itu apa? Masih hidup. Saya ulangi lagi biar paham. Allah perintahkan pertama yang percaya dan yakin sama. Yang di pelan-pelan nih. Yang kedua mengagungkan. Ayat lain, waman yu'adzim sya'airallah. Siapa orang yang mengagungkan, Bu, Pak, itu boleh gak dibeli ketawanya itu? Waman yu'adzim sya'airallah. Saya pelan-pelan nih. Pak, masih hidup. Waman yu'adzim sya'airallah. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah. Assalamualaikum. Mengagungkan. Nah, yang mau tanyakan syiar Islam yang terbesar itu apa? Angel itu. Syiar Islam yang terbesar itu apa? Saya tungguin 7 menit. Syiar Islam yang terbesar gampang. Nggak ada yang lebih besar daripada syiar Islam, yaitu kelahiran Rasul. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Syiar Islam yang terbesar kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Apa ayat tadi mengatakan waman yu'adzim sya'airallah? Bagi orang yang mengagungkan syiar Allah, syiar Islam yang terbesar termasuk kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi boleh nggak mengagungkan Nabi? Boleh atau tidak mengagungkan Nabi? Boleh. Dikasih tahu nggak cara mengagungkannya? Kasih tahu. Tidak. Jadi boleh, oh saya pengen mengagungkan Nabi dengan puasa saja, boleh. Saya pengen mengagungkan Nabi sedekah sama anak yatim, boleh atau tidak? Boleh. Saya pengen mengagungkan Nabi selawatan saja di rumah, boleh atau tidak? Kita ngikut ulama baca maulid seperti ini mengagungkan Nabi, boleh atau tidak? Jadi falladzina amanu bihi wa azzaruhu, yang beriman sama Nabi dan mengagungkan. Dan yang ketiga, ada 4. Dikit lagi habis nih. Wa nasoruhu. Apa arti wa nasoruhu? Artinya membantu syiar ajaran Nabi. Kita kumpul maulid, syiar atau bukan? Semua sesuai ayat. Kita kumpul maulid, para kiai kita, para ulama kita baca qasidah, syiar atau bukan? Syiar atau bukan? Wa nasaruhu artinya syiar, membantu syiar ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, merupakan suatu keimanan. Dan yang terakhir, yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul. Yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Yang keempat, mengikuti cahaya yang diturunkan sama Nabi. Apa cahaya yang diturunkan sama Rasul? Al-Qur'an. Apa cahaya yang diturunkan sama Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Yang keempat mencakup semua yang ketiga. Semua dalam Al-Quran.
Kalau yang keempat artinya mengikuti Al-Quran. Dari pertama yang kita bacakan Al-Quran, beriman sama Nabi, membantu syiar ajaran Nabi, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu, yaitu mengikuti Al-Quran yang diturunkan sama Nabi. Orang yang mengikuti 4 syarat ini, beriman sama Nabi, mengagungkan Nabi, membantu syiar ajaran Nabi, dan yang keempat adalah mengikuti Al-Quran. Apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti terjadi. Mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan malam ini kita tergolong orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbuka ini Allah tuangkan rahmatnya buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kasih sayangnya buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat kita. Ya Allah, kami yang hadir di tempat yang mulia ini, ya Allah, dengan bersalawat wa madhu Rasulillahi wal ali gurbatun, memuji-muji Nabi, mengagungkan Nabi, keluarga Nabi, gurbatun merupakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalalu. Ya Allah, pandanglah wajah-wajah kami yang hadir pada malam ini, kami yang banyak dosa, kami yang banyak kesalahan, kami yang banyak melakukan keteledoran. Ya Allah, di malam yang mulia ini pandanglah wajah kami, ampunkan dosa-dosa kami.